Hey, jempol kalian nggak sakit kan? Kalau nggak sakit, subscribe lah. Dan jangan lupa klik loncengnya, biar kalian nggak ketinggalan. Libas. Halo adikku, kembali lagi bersama abang di sini, Bang Boy Cars ya, yang biasa dipanggil Boy Cars 4G ya. What? Jadi adikku ya, kali ini ya, seperti yang sudah yang abang katakan kepada kalian melalui video yang sebelumnya, abang akan membuat sebuah konten yang berbeda dari sebelumnya. Apa itu? Ya, konten bahasa Inggris ya. Tentunya pasti bermanfaat untuk kalian semua. Jadi adikku ya, bagi kalian ya berada di rumah, pastinya ya pasti akan bermanfaat untuk menonton video ini. Ya, abang pastikan kalian dimanapun kalian berada yang menonton video ini, abang pastikan kalian akan duduk manis di situ, jangan ada yang lari-lari, lompat-lompat ataupun bergantungan di pohon ya. Iya, jadi oke? Ya. Jadi jangan skip video ini, tonton dari awal sampai akhir supaya kalian bisa mengerti tentang yang namanya present future. Oke. Present future itu adalah mengatakan masa depan atau masa yang akan datang, kan gitu. Namanya pun akan datang, berarti sesuatu yang belum terjadi karena masih mungkin terjadi. Itulah yang dikatakan present future, gitu ya. Jadi yang pertama ya, dalam suatu tenses, Bang, mungkin ada pertanyaan dari kalian, Bang, dari mana kita ketahui dalam suatu tenses itu yang dia adalah present future, kan gitu kan? Jadi yang membedakan tenses yang satu dan yang lainnya itu adalah keterangan waktunya. Jadi kalian harus tahu dulu apa sih keterangan waktu dari yang namanya present future, biar bisa kalian jawab dalam soal, kan gitu kan? Nah, jadi dalam present future ya, dia memiliki yang namanya keterangan waktu ya, atau bisa dikatakan dengan ciri-ciri. Contohnya nih, apa yang membedakan si A dan si B? Pasti dari ciri-cirinya. Mungkin si A itu tinggi kan gitu kan, si B pendek, gitu deh. Ini sama juga dengan yang namanya present future. Jadi dengan kata lain, F of M ini adalah ciri-ciri yang menandakan kalau itu adalah present future gitu dia. Oke, yang pertama itu ada kata tomorrow, ya kan? Ada kata next, later, soon, ataupun tonight. Itu dia. Berarti kan, ini artinya besok, kan gitu kan? Ini next, bisa nanti next week, ya kan? Atau dia minggu depan, next holiday, atau liburan yang akan datang, kan gitu kan? Atau next month, atau dia bulan depan, kan gitu. Pokoknya ada kata next-nya udahlah menyatakan present future, kan gitu kan? Ada later itu nanti, soon. Biasanya kalau kalian itu nonton bioskop atau trailernya dulu, kan gitu kan, atau mempromosikan suatu film, pasti ada katanya coming soon. Itulah dia, berarti kan yang akan datang segera, kan gitu kan. Tonight, malam ini, berarti kan kalau dikatakan malam ini berarti kan masih nanti yang akan terjadi. Gitu deh. Oke, jelas sampai sini kan? Bisa. Oke ya. Jadi ya polanya, jadi di sini dia memiliki yang namanya rumus ya. Jadi bisa kita tinggal memasukkan aja, kan gitu kan. Jadi kalau memasukkan hamnya Bang ya kan, detail lah. Oke. Jadi rumusnya sini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu adalah subject plus will plus infinitive ataupun be. Oke, jadi sampai di situ ya. Mungkin ada pertanyaan dari kalian, Bang, apa sih itu yang dikatakan dengan infinitive, kan gitu kan? Infinitive itu adalah kata kerja dasar atau kata kerja yang belum ditambahi apapun, atau misalnya belum ditambah ing, ed ataupun s, kan gitu kan? Itu dia. Jadi ingat ya, kata kerja itu berbeda dengan pekerjaan. Kan kalau pekerjaan itu adalah profesi, kan gitu kan, misalnya guru, kan gitu. Tapi kalau yang dikatakan kata kerja adalah sesuatu atau aktivitas kita yang kita lakukan. Misalnya lagi duduk, berjalan, itulah dia. Oke, misalnya walk, berjalan, kan gitu kan, itu adalah infinitive, masih bentuk dasar. Tapi ketika udah ditambah ing menjadi walking, itu tidak lagi yang namanya infinitive ya, udah menjadi yang namanya berakhiran ing, itu kata kerja berakhiran ing, kan gitu kan. Itu dia, nanti kita akan bahas mungkin di beberapa topik yang akan datang, kan gitu kan. Misalnya sit ya, atau ya, namanya misalnya stand ya, atau dan yang lain-lain, atau sing, kan gitu, dance. Kalau udah dancing nggak lagi karena udah ditambah ing, gitu deh, bisa ya. Oke, jadi atau be, kan gitu kan, will plus infinitive ataupun be, kan gitu ya. Jadi contohnya, Bang, kapan kita pakai infinitive, kapan kita pakai be, kan gitu kan. Jadi ketika yang dikatakan misalnya will plus infinitive ini, ketika kita menghubungkannya adalah melakukan suatu pekerjaan atau kata kerja tadi. Contohnya, aku akan makan, ya kan. Bisa juga I will eat, kan gitu kan. Tapi ketika yang namanya untuk be, ya kan, ini biasanya dihubungkan untuk kata sifat ataupun kata benda. Misalnya aku akan senang, I will be happy. Gitu ya, nggak ada I will happy, kan gitu kan.
will plus infinitive ketika melakukan pekerjaan. Tapi untuk mengungkapkan rasa atau menyatakan dia kata sifat ataupun kata benda, dia memakai be. Misalnya you will be a good student. Bisa juga kan gitu kan, dia adjective plus noun. Oke, paham sampai sini kan? Oke ya. Jadi yang kedua nih, ya ada yang kedua, dia juga memakai yang namanya, ada juga rumusnya subject plus is mr, ya kan, plus going to plus infinitive. Ini INF ini abang singkat menjadi ya dari infinitive tadi, kata kerja dasar. Sekarang gini loh, mungkin pertanyaan kalian, bang, apa itu perbedaannya antara yang will plus infinitive dengan is mr plus going to infinitive, kan gitu kan? Perbedaan ini, ketika yang namanya will plus infinitive itu adalah ya, itu adalah sesuatu memang yang akan terjadi, dilakukan tapi belum pasti. Itu dia ya, masih berupa rencana, kan gitu kan. Tapi ketika yang nama ini is mr plus going to ya plus infinitive, dia udah pasti. Gitu dia. Contohnya ya, contohnya ini, I will come to your party tonight, ya. Oke, I will come to your party tonight, berarti aku akan datang ya ke pestamu nanti malam, ya kan? Bisa aja dia nggak datang, ya kan? Mana tahu dia misalnya pas pulang malam minggu, ya kan? Rupanya dia mau kencan sama pacarnya, belum tentu kan gitu kan? Karena belum pasti, gitu kan? Sama juga, they will give me money, ya kan? In they will plus infinitive. Bisa aja dia nggak jadi, mereka memberikan uang, kan gitu kan? Karena masih rencana. Tapi ketika dikatakan, misalnya ini kita buat kan, I am going to come to your party tonight, itu udah pasti. Itu dia ya, memang dia pasti akan datang nanti. Gitu dia. Contohnya juga, misalnya kayak gini, I am going to eat, itu udah pasti. Bisa aja dia sekarang lagi berjalan ke dapur, ya kan? Lagi berjalan ke dapur dan dia mau ngambil nasi, itu udah pasti. Tapi ketika dibilangnya I will eat later, mungkin aja nanti katanya, kan gitu, masih rencana. Bisa aja dia ketiduran, kan gitu kan. Kita nggak tahu. Oke, sampai sini ya. Oke, itulah perbedaannya. Jadi ketika dikatakan orang to be ini ya, is mr ya plus going to, itu udah pasti sesuatu yang menyatakan memang akan dilakukan. Gitu dia. Paham sampai sini ya. Oke, ya. Jadi dulu ya, sama juga dengan ini. Misalnya ya, seperti contoh ya, I will be happy if you are here, ya kan? Maka lihat di sini kita memakai be, kenapa? Karena dia kata sifat. Itu dia, bisa ya. Oke, bisa sampai sini kan? Oke, jadi misalnya nih, they will be sad if you come late. Oke. They will be sad if I come late, kan gitu kan? Oke, jadi sekarang nih, be plus adjektif atau kata sifat. Makanya ini fungsinya be itu dihubungkan untuk, kalau nggak kata sifat ya pasti kata benda. Bisa ya. Oke, jadi sekali lagi, ada juga ini, Anto is going to come to your party tonight. Inilah seperti yang contoh yang abang bilang di awal tadi kan. Kalau ini bisa ya belum pasti, tapi ini udah pasti. Bisa aja dia, ya kan, udah lagi siap-siap, kan gitu kan. Itu dia. Ini they are going to eat, dan mereka akan makan, gitu dia ya. Mungkin lagi mempersiapkan makan, kan gitu kan. Gitu deh. Bisa ya. Oke, jadi bagi kalian ya, cewek-cewek itu ya, bagi kalian cewek-cewek itu biasanya kalau cowok itu kan, biasanya untuk mengungkapkan sesuatu ya supaya cewek itu senang, dia menggunakan kata will, kan gitu kan. Padahal ya itu bullshit semua kan. Contohnya nih, I will love you every time, ya kan. Padahal cewek udah sampai ke langit ketujuh, kan gitu kan. Padahal dia menggunakan kata apa? Will. Berarti kan kalau digunakan kata will berarti belum pasti. Jadi kalau ketika cowok bilang gitu sama kalian, katakan bacot, ya kan? Apa? Bacot ya. Jadi itu dia. Jadi ketika dibilang, ya kan, I'm going to love you every time, itu udah pasti, ya kan? Itu dia ya. Itulah gambarannya, bisa deh ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi kalau yang namanya present future itu aja dia. Itu dia. Jadi pokoknya ketika dia will plus infinitive. Jadi kalau misalnya adalah soal misalnya, I will blank, ya titik ya. Maka jawab aja dengan kata kerja untuk dasar. Itu dia ya. Jadi kalau misalnya pun nanti ada kata ini kan, she is going to, udah masukkan lagi yang namanya kata kerja dasarnya. Jadi misalnya nih, kalau jumpa kan dalam soal ada kata tomorrow, next, later, soon, tonight, ya kan? Udahlah, selesaikan dengan present future. Oke, gimana? Jelas kan? Jadi kalau ada pertanyaan seputar ini, ya kan, bisa kalian komentar di bawah ini.
ya kan, kasih komentar, nanti akan abang bahas di video yang berikutnya. Jadi jika kalian ya misalnya ada PR seperti yang abang dalam pembukaan video tadi, ada PR, bisa kalian komen juga, atau topik apa yang ingin dibahas dalam video berikutnya bisa kalian komen juga di bawah, biar kita selesaikan sama-sama. Nah itu dia. Jadi dulu ya, sekian dari abang yang Bang Kans sama 4G ya. Jadi ya sekian dari abang itu tentang yang namanya present future. Jadi kasih tau kawan-kawan kalian ya, bisa kalian belajar di rumah ya. Share ya, jangan lupa like, comment, share ya. Dan yang pastinya adalah subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys ya. Iya gratis, dan iya kuotanya aja yang bayar. Oke, jadi sampai sini ya, to be smart at home with Bang Boy Kans.